Kalian pernah nggak sih penasaran kenapa sekarang di Indonesia ini jarang banget ditemui orang yang punya mata atau rambut selain hitam? Padahal kan Indonesia dijajah bangsa lain lama kan ya? Bahkan Belanda ngejajah Indonesia tuh 350 tahun. Yang notabene orang Belanda punya mata biru, rambut pirang, dan lain-lain. Pasti dong, seharusnya tetap ada pribumi yang darahnya ada campuran bangsa lain gitu. Jadi, apa sih alasan kenapa orang pribumi jarang banget ditemui punya darah campuran bangsa Belanda? Nah, di podcast kali ini, saya Cecilia Andrani dengan NIM 210040053 selaku mahasiswi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Padang, mata kuliah Pengembangan Media Audio dan Radio, akan mengusung tema podcast yaitu Sejarah Indonesia yang tidak diceritakan di buku pelajaran sejarah ketika sekolah, dengan judul Sisi Gelap Revolusi Kemerdekaan Indonesia, yaitu Masa Bersiap. Banyak opini yang beredar di masyarakat bahwa alasan dibalik sedikitnya orang Indonesia keturunan Belanda adalah karena peristiwa Masa Bersiap. Masa Bersiap ini juga dikatakan sebagai sisi gelap revolusi kemerdekaan Indonesia. Bahkan peristiwa ini seperti hilang dalam sejarah Indonesia. Masa Bersiap adalah peristiwa sadis yang ditandai dengan terjadinya pembunuhan, kekacauan, dan perampokan massal yang banyak terjadi di daerah Sumatera dan Jawa. Tindakan ini dilakukan oleh masyarakat yang pro akan kemerdekaan. Peristiwa ini dinamakan dengan Masa Bersiap karena pada saat itu kata bersiap selalu diteriakkan oleh pasukan Belanda saat melakukan patroli di jalanan, yang mana orang-orang yang mendengar seruan bersiap ini wajib untuk berdiri tegak dan tak boleh berbicara. Awal mula terjadinya Masa Bersiap dahulu, tepatnya di tahun 1945, setelah proklamasi kemerdekaan, rakyat Indonesia sangat bergembira karena telah bebas dari penjajahan, terutama penjajahan Jepang yang sangat kejam. Namun, semangat kemerdekaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia pada saat itu bercampur dengan nafsu balas dendam terhadap hal yang berhubungan dengan Belanda. Pada saat Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, orang-orang Belanda yang tadinya dikurung oleh Jepang akhirnya dibebaskan dan kembali ke rumah mereka masing-masing. Nah, orang-orang Belanda yang merasa terlalu senang karena telah bebas, lantas mengeluarkan perkataan yang menyinggung orang-orang non-Belanda, termasuk pribumi. Mungkin saja pada saat itu, orang Belanda lupa kalau Indonesia sudah merdeka dan memiliki kesadaran anti-kolonialisme. Kata ejekan yang keluar dari mulut orang Belanda pada saat itu adalah Cina kotor dan pribumi kotor. Bukan hanya itu, kedatangan sekutu di Indonesia menyebabkan Belanda besar kepala dan seakan-akan ingin menjajah Indonesia lagi. Satu hari, di daerah Kayu Tangan, Kota Malang, ada beberapa orang pribumi yang digantung di belakang truk oleh orang-orang Belanda. Sebenarnya, kejadian seperti ini sudah biasa dialami oleh orang pribumi dalam masa penjajahan. Namun, bedanya sekarang, saat orang pribumi itu digantung oleh Belanda di belakang truk, kondisi Indonesia sudah merdeka dan rakyatnya sudah berani melawan. Akibat tindakan semena-mena dan penghinaan tersebut, pada saat itu rakyat pun murka dan mereka mulai bergerak dengan membentuk laskar-laskar revolusi yang terdiri dari pemuda dan para jagoan atau preman anggota dari laskar pergerakan, yang saat itu tidak menyukai orang-orang yang dekat dengan Belanda maupun orang Belanda asli serta keturunannya. Tindakan kriminal ini terus berlangsung di tahun 1945 akhir hingga sepanjang tahun 1946. Anggota laskar pada saat itu dipersilahkan melakukan apa saja asal membantu pengosongan kota. Perkiraan jumlah orang Eropa yang dibunuh dalam peristiwa ini adalah sekitar 3.500 orang,
sampai 20.000 orang. Teman-teman, itulah tadi kisah kelam saat revolusi kemerdekaan yang dinamakan dengan masa bersiap. Alasan kenapa sejarah ini gak diceritakan di buku sekolah dan seakan-akan hilang dalam sejarah Indonesia terdiri dari beberapa faktor, seperti perbedaan narasi antara Indonesia dan Belanda. Jika dilihat dari narasi sejarah Indonesia, masa bersiap ini merupakan perjuangan heroik mengusir Belanda di wilayah Indonesia. Sedangkan menurut orang Belanda, peristiwa ini merupakan perbuatan anarki yang semena-mena dengan membantai warga non-pribumi yang tidak bersalah. Sedangkan faktor yang kedua yaitu adalah tidak adanya dokumen konklusif dari peristiwa ini, yang artinya meskipun ada beberapa dokumen yang telah menceritakan peristiwa dan dalang di balik peristiwa ini, namun tetap saja itu bukan merupakan bukti yang konklusif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.